Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakimul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil khalaiqil wal asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, ittaqullah rabbukum wasyari'u ila magfiratin ta'allakum tuflihun. Magfiratihi ta'allakum tuflihun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah, pada kesempatan ini kita mampu bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada 3 hal yang Bapak ingin sampaikan. Pertama adalah materi keutamaan membaca sholawat. Yang kedua adalah anjuran membaca sholawat dengan dalil-dalil yang dikuatkan dalam agama, dilengkapi dengan hadis seperti dikatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian kisah seorang yang soleh yang terbelit utang tetapi akhirnya mampu menghasilkan uang, diperkirakan kalau dengan uang sekarang 68 juta. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara gamblang, secara kenyataan di masyarakat kita banyak orang yang selalu mengutarakan, banyak yang menyampaikan, banyak yang membunyikan selalu dari mulutnya secara basah menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, antara lain adanya tentang sholawat. Sholawat, kata sholawat mempunyai 3 pengertian sesuai dengan pelakunya. 1, jika Allah bersolawat kepada makhluknya, artinya Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada makhluk tersebut. Yang kedua, jika malaikat bersolawat untuk manusia, berarti ia beristighfar atau memohon ampun kepada Allah untuk kebutuhan manusia. Yang ketiga adalah dan jika kita manusia bersolawat kepada Rasulullah misalnya, itu berarti kita berdoa kepada Allah agar mencurahkan rahmat kepada beliau, rahmatnya kepada beliau. Ada begitu banyak riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca sholawat, hadirin. Yang paling penting barangkali disebut dengan padilah-padilahnya ketika kita mencoba menyampaikan keinginan berdekat dengan Allah dengan membaca sholawat. Yang pertama, seperti kata hadis, diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Dan barang siapa membaca sholawat, maka pada malam hari Jumat sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 permohonan. 70 permintaan ukhrawi dan 30 dari permintaan duniawi. Lalu malaikat mendatangi kuburku seraya memberitahukan kepadaku nama dan nasab orang tersebut, dan itu semua akan tertulis di lembaran yang sangat putih. Hadis yang kedua disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, dihapus darinya 10 kesalahan dan akan diangkat derajatnya 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Mazmul Zawaid disebutkan riwayat-riwayat lain seperti, barang siapa menulis sholawat pada sebuah benda, maka para malaikat akan selalu memohonkan ampun untuk orang tersebut selama namaku Muhammad masih ada di sana. Dan barang siapa membaca sholawat pada pagi hari 10 kali dan sore hari 10 kali, maka ia pasti akan mendapatkan syafaatku pada yaumul akhir nanti. Itulah sebabnya dalam diri kita selalu dikomandangkan keinginan untuk selalu dekat dengan Allah melalui sholawat.
Coba kita perhatikan di dalam tadi pembukaan dikatakan di dalam surat Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di Al-Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jadi dianjurkan kepada yang beriman ini, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Fadilah yang kita dapatkan dari Al-Ahzab 56 antara lain, jika seseorang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan memintakan keselamatan baginya. Untuk itu bersolawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Fadilah lain yang kita dapatkan di dalam banyak keterangan termasuk dalam hadis, diutamakan membacanya, dilantunkan dalam hati yang tulus dan ikhlas ketika terjadi kiamat. Di saat kiamat nanti akan lebih diutamakan dari sekian banyak orang yang lainnya. Antara lain, salah satunya dengan mendatangkan rahmat dan karunia Allah. Karunia Allah itu akan datang kepada kita manakala kita terus melantunkan kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat sholawat. Sholawat sendiri merupakan doa agar keinginan supaya tercapai, sehingga yang bersholawat juga berarti sudah mengundang kedatangan karunia atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Al-Asfihani dalam kitab Mufradat Al-Fadhail. Dalam kitab Al-Fadhail itu ada kata-kata yang disebut dengan kata rahmat yang tadi terkait. Rahmat ini dimaknai adalah kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada yang disayangi. Allah adalah sumber rahmat. Allah sumber kasih sayang yang terbesar di alam ini, di dunia ini. Rahmat bisa memiliki makna yang amat sangat luas. Rahmat bisa berarti agama Islam, agama yang kita anuti. Ini sebagai rahmat. Bisa memiliki makna berarti sebagai surga, sebagai hujan yang akan beri penyejuk kepada kita. Sawah dan ladang akan diberikan satu kenikmatan oleh Allah melalui hujan. Bisa berbentuk kenabian, bisa berbentuk nikmat, bisa berbentuk Al-Quran. Itu makna-makna antaranya daripada rahmat. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Sudah diketahui bersama, di mana-mana setiap orang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satunya antara lain dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada, yang lazim. Dengan cara apa? Biasanya, kalau kita masuk ke masjid, kita berwudu, kemudian kita ambil sajadah, ambil segala macam di situ, dan akhirnya kita mendekatkan diri dengan cara apa? Membaca sholawat. Berikutnya, orang yang selalu membaca sholawat dengan baik dan tulus ikhlas akan diangkat oleh Allah 10 derajat dan dihapus 10 keburukan. 10-nya diangkat, yang 10 lagi dihapus oleh Allah. Ini hebatnya yang amat sangat luar biasa daripada fadilah yang ada terkait dengan masalah sholawat. Kemudian menolak bencana. Diperkirakan menurut logika kita akan menjadi kecelakaan, akan tabrakan, akan terjadi A, B, C, segala seperti itu. Tapi ternyata Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berikan umur yang panjang. Akhirnya menjadi penolak bencana. Berikutnya ada lagi di sisi Nabi, saat sakaratul maut, kita akan disimpan, ditempatkan dengan di sisi Nabi. Nabi itu memiliki istilahnya sayang kepada orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang disampaikan melalui salawat. Kemudian keenam, diberikan pengampunan dosa bagi mereka yang selalu membaca salawat tadi. Itulah sebabnya barangkali kalau kita melihat beberapa dalil yang terkait itu, banyak yang menyatakan tentang keharusan kita baca salawat.
Salah satunya antara lain adalah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala sholatan sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang membaca sholawat sekali saja, Allah akan memberi rahmat kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Membacanya 1 kali, tapi kita dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ini kehebatannya orang-orang yang memiliki niat yang baik, orang yang sabar, orang yang berkeinginan selamat dunia akhirat dengan bacaan-bacaan sholawat. Hadis lain menyebutkan, "Inna min afdhalil iyyakum yaumal jum'ah, fa'ksiru alayya minas sholati fi, fa inna sholatikum ma'rudatun alayya." Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat di hari itu. Karena salawat kalian dihaturkan kepada kepangkuanku. Kata siapa itu? Itu kata Rasulullah SAW. Sholawat yang dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, hadirin sekalian, yang sering kita mendengar. Salah satunya sholat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil ajwahi, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak salawat-salawat yang bagus yang perlu disampaikan. Kemudian berikutnya juga ada contoh lain, salat munjiah, agar Allah menjauhkan musibah dan cobaan dari kita, mengabulkan cita-cita yang hajat yang diridhai Allah, membersihkan dosa, mengangkat derajatnya. Ini sering kita lakukan. Banyak contoh dari kegiatan-kegiatan, artinya banyak makna yang didapat ketika kita selesai melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang diakhiri dengan pembacaan sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat itu ada dianjurkan, seperti contoh sholawat yang pendek yang saya katakan tadi. Ada lagi yang paling favorit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Atau yang pendek sekalipun, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Banyak contoh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah, berikanlah salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tunji nabiha alaina arzaq wa tuhsinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah atau berikanlah salawat beserta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adanya engkau meluaskan rizki kepada kami dan memperbaiki budi pekerti kami, dan terimalah kepada keluarga daripada sahabatnya. Contoh yang paling banyak dilakukan oleh bapak dan ibu yang terkait dengan masalah hutang yang belum terbayar, masalah kewajiban yang belum terlaksana dengan baik, masalah program belum terrealisasi. Sering disampaikan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'mati alayya, dan seterusnya. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tiada Tuhan kecuali engkau. Engkau yang menciptakan dan aku sebagai hambamu. Yang menciptakan kita dan aku sebagai hambamu, ya Allah. Aku berada di atas janjimu semampuku. Aku mohon perlindungan dan dari keburukan perbuatanku, ya Allah. Aku mengakui banyak nikmat yang engkau anugerahkan kepada kita. Banyak mana-mana yang menyentuh pada diri kita. Bagaimanapun yang namanya sholawat untuk memperkuat keimanan kita, ketabahan kita. Hadirin sekalian, saya ingin sedikit menyampaikan, kalau kita baca sejarah yang terkait dengan sholawat. Ada seorang ahli ibadah selalu membacakan sholawat, tetapi ia sedang ditimpa oleh masalah terbelit hutang. Dia memiliki hutang yang sangat besar pada waktu itu, kurang lebih 500 dinar. Kalau zaman sekarang 500 dinar, 500 kali 12.500, 6.200.000.
6.200.000 itu bukan uang kecil, uang besar. Kemudian kalau 500 dinar itu kalau dikali 19.600 dengan sehari ini berarti ada 9.800.000. Jadi sahabat itu pinjam uang, punya utang ke orang lain sebanyak 500 dinar. Singkat kata, ia karena kekhawatiran, kegaduhan, ia berusaha menemui seseorang. Kalau kita datang namanya pengusaha atau ke saudagar. Kemudian ia datang ke saudagar menyampaikan, "Wahai saudagarku, aku sedang dililit permasalahan. Saya ingin pinjam uang. Berapa yang kau pinjamkan?" 500. 500 apa? Tentu 500 dinar. Kemudian disepakati akan dikembalikan pada tanggal sekian bulan sekian. Jadi saya tidak akan mengecewakan Anda, nanti akan saya pinjam uangnya, kalau sudah ada saya akan kembalikan kepada Anda. Baik kalau begitu. Tunggu, ternyata menurut sejarah itu, beberapa hari kemudian tidak muncul lagi. Kenapa tidak muncul orang itu? Sebab uangnya itu telah habis dibagikan, dibayar hutangkan kepada A, kepada B, kepada C, kepada dan segala macamnya. Jumlah jamblenya adalah antara menjadi 500 dinar. Kemudian yang punya datang ke rumahnya. Kenapa Anda tidak menepati janji? Kenapa Anda tidak datang kepada kami? Kenapa Anda tidak sesuai dengan janji yang kau katakan kepada kami waktu minjam uang 500 untuk membayar utang? Maaf tuanku, maaf saudagarku, maaf pengusahaku, gitu. Kami tidak mampu membayarnya, belum ada uangnya. Karena ayah tidak mampu, kemudian dia marah. Saya tidak mau tahu. Yang jelas saya akan megang perjanjian Anda. Kalau Anda meminjam uang kepada kami 500, kembalikan 500 pula. Akhirnya sedikit agak marah sedikit, agak tinggi sedikit bahasanya. Tetap si bapak yang memiliki pengusaha tadi, saudagar tadi, menanti jawaban kepada dengan uangnya dikembalikan uang itu kepada dia. Terjadilah dialog. Kemudian dia juga tidak enak hati, ingin ditengahi oleh orang lain. Kalau kita ada ingin pemimpin akan menengahi. Ini gimana ini? Dia pinjam kepada saya 500, yang seharusnya dikembalikan, ternyata tidak mampu dikembalikan. Kita bawa orang ini ke depan penghulu, ke depan qadhi itu hakim, pengadilan kalau di kita, penegak hukum. Lalu penegak hukum menyimpulkan, iya kalau begitu Anda salah. Seharusnya Anda mengembalikan uang itu kepada orang yang meminjamkan. Pinjamnya 500, kembalikan 500. Kemudian dia bingung. Sampai hari ini saya belum memiliki uang. Karena ini terjadi pada diri seorang yang soleh. Seorang sahabat yang baik hati. Ia selalu mengatakan, ya qadhi, kalau kamu menentang kepada kami, intimidasi, menyangka bahwa kami lalai membayar hutang, sebenarnya saya tidak lalai. Saya datang ke sini karena jujur saya memiliki keberanian. Saya tahu kalau di hadapan qadhi, kalau di hadapan hakim, mungkin saya akan dipenjara. Saya siap dipenjara. Siap bagaimana kalau Anda tidak mau membuktikan? Saya ingin membuktikan dan saya ingin ngomong kepada keluarga saya, ingin pulang dulu. Kalau memang saya termasuk orang yang khianat, orang yang jalir janji, dosa saya akan dimasukkan ke penjara. Saya mohon izin. Izin kemana? Izin pulang dulu, ngomong sama anak dan istri di rumah. Betapa kagetnya dia di rumah kalau kita tidak ngomong, tiba-tiba tidak ada. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya dipanggillah istrinya. Wahai istriku, aku mendapatkan kabar buruk, kabar bahagia dan kabar buruk. Kabar bahagianya kita alhamdulillah telah melunasi utang-utang yang dapat pinjam dari saudagar tadi. Kabar tidak baiknya adalah kami akan ditahan. Kenapa? Wahai suamiku, karena kami memiliki utang, tidak mampu membayarnya. Sedangkan dia mengotot melaporkan ke qadhi, ke hakim untuk menahan kami. Jadi izinkanlah kami besok lusa, jangan ditanya kemana-mana. Kami akan ditahan oleh pengadilan di sana, oleh ketentuan oleh hakim, karena kami melalaikan katanya amanat. Sebenarnya kami tidak. Merenung dan merenung si istri. Suami merenung segala macam bahwa besok harus kembali. Kalau saya tidak kembali, saya sudah berjanji, bersumpah di sana.
saya berani tidak diakui oleh sebagai umat Nabi Muhammad. Amat sangat luar biasa. Dia berani sumpah, kalau saya jalin janji, saya boleh tidak diakui sebagai umat Nabi. Padahal semua orang ingin diangkat menjadi umat Nabi. Dia bersumpah. Akhirnya kita punya cerita. Ujung ceritanya akhirnya begini. Suami dan istri dan anak-anak berembuk. Menerima apa adanya bahwa dia memiliki utang yang harus dibayar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak ada jalan selain memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Akhirnya setelah mereka menjelang malam, istrinya dipanggil, anaknya dipanggil bareng dengan suaminya. Ia selalu melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, membacakan sholawat. Bahasa kita barangkali bisa 1000 terus-terusan. Istrinya baca sholawat, suaminya membaca sholawat dengan baik segala macam. Tetapi akhirnya karena kecapean, si suami dan istri sampai akhirnya terlelap tidur. Pas di tidur itulah ia mimpi yang amat sangat luar biasa. Antara lain mimpinya adalah ketemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang pembaca sholawat yang hebat. Ia memiliki utang. Nabi memberikan gambaran, siapapun itu yang membaca sholawat kepada kami, maka kami akan berikan perhatian yang khusus kepada orang-orang tadi. Termasuk adalah digampangkan membayar utang yang amat sangat besar. Pada waktu itu adalah 500 dinar. Setelah dialog tadi, dialog yang disampaikan antara qadhi, hakim dengan si peminjam tadi, maka singkat kata ia tadi ia ketiduran, kecapean, kemudian ia mimpi, diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu dianggap orang-orang yang baik. Melalui seizin Allah, ia memimpikan Nabi Muhammad memberikan perhatian khusus bagi mereka yang betul-betul memiliki kesulitan dalam hal hutang. Kemudian ketika tidur, suami istri ini mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bagi mereka yang betul-betul mengalami permasalahan, maka itu adalah dianggapnya adalah mimpi yang sangat benar terjadi. Padahal Nabi pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ni faqad ra'nil haqq. Siapa yang mimpi berjumpa dengan aku, maka itu sesungguhnya itu aku, betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena setan itu tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul singkat kata, sebenarnya panjang singkat kata. Bagaimanapun, setelah diberikan mimpi yang sangat indah, dia dianjurkan untuk ketemu salah seorang. Waktu itu adalah jabatan khalifah, gubernur. Temui gubernur di sana. Setelah ditemui gubernur, ternyata dibawa kabar gembira. Hei gubernur, kami datang kepada Anda, ketitipan salam bahasa kita dari Nabi Muhammad, bahwa engkau adalah orang yang sangat baik, orang yang selalu melantunkan membaca sholawat. Tapi kami ragu-ragu malam tadi tidak bisa tidur. Kami adalah gelisah, kami yang memiliki keraguan. Kami biasanya 1000, tapi sekarang belum tahu 1000. Nabi mengatakan bahwa Anda telah melakukan bacaan sholawat adalah lengkap, sudah 1000. Dia ragu-ragu, apa 900, apa 750, atau berapa segala macam, kaburu, ngantuk. Nabi ternyata menitipkan melalui mimpi tadi mengatakan, ternyata kalian sudah lengkap 1000. Kemudian dia sampaikan, karena dia dipesankan oleh Nabi, kaget. Bagaimana mungkin seorang membaca sholawat jauh di sana, jarak yang sangat jauh, tiba-tiba ada sekarang salam dari Nabi, dan Nabi menyampaikan melalui mimpi tadi. Sahabat yang sering membaca tadi mengatakan bahwa ia adalah orang yang termasuk hebat, orang yang termasuk calon masuk surga, orang yang memiliki komitmen yang sangat baik, tanggung jawab kepada rakyatnya, orang yang selalu tekun membaca sholawat. Saking bahagianya hadirin sekalian, maka orang itu ditanya lagi, apa benar mimpi kamu itu? Benar, wahai gubernur, wahai pemimpinku, coba ceritakan kepada kami. Ya ceritakan bahwa kami adalah kelelahan, kami memiliki utang yang banyak, 500 dinar. Kami kecapean, kami membaca sholawat.
Tetapi kami kecapean, kami tidur. Begitu tidur kami diberikan mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia amanatkan, bahkan menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan salam kepada gubernur, kepada Anda. Akhirnya dibawa. Kalau begitu jangan di sini ngobrolnya, pindah ke dalam. Ke staf kami, ke ruang kami, dibawa lagi. Begitu duduk, coba ceritakan kepada kami apa mimpinya segala macam. Ceritakan sejak awal. Kami adalah mimpi ini, diceritakan. Bahwa kami adalah memiliki keistimewaan, adalah diberikan kesempatan oleh Allah, disebutkan bahwa kami adalah orang yang terbaik, yang tidak kurang bacaan sedikit pun tentang kita baca sholawat. Ketika makan, ketika ngobrol di tengah rumah segala macam. Akhirnya kalau begitu kita sarapan dulu, diajak sarapan, diajak makan. Siapa yang diajak makan? Sahabat yang sering membaca tadi sholawat. Ketika selesai makan, dia ditanya lagi, tolong sampaikan kepada kami rindu ingin mendengar kembali. Apa sih kata mimpi yang tadi diceritakan awal? Karena udah jengkel beberapa kali segala macam, kami tidak akan menceritakan lagi kepada Anda, wahai gubernur, sudah bosan beberapa kali. Intinya adalah kami menceritakan apa yang terjadi dalam mimpi, bahwa Anda termasuk orang yang istimewa, selalu membacakan kalimat-kalimat thayyibah dan membaca sholawat selama sebanyak 1000 kali. Gubernur ini saking singkat cerita, saking bahagianya dapat pertolongan. Berapa hutang kamu kepada saudagar tadi? 500. Kalau begitu akan saya bayarkan hutang kamu, karena saya bahagia, hutang kamu akan saya bayarkan uang 500 dinar, uang dari Baitul Mal. Alhamdulillahirabbil alamin. Guman dalam hati segala macam. Ambilkan uangnya, nih uangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ternyata ada balasan dari Allah, bahwa orang yang sedang kesulitan membayar utang, dibayarkan utang dalam waktu segitu juga, diambilkan oleh Pak Gubernur, oleh sang gubernur tadi adalah 500 dinar. Gubernurnya mikir, setelah ketemu orang yang sehebat itu, ini orang luar biasa. Saya selalu membanggakan kepada Nabi Muhammad SAW, ingin bertemu, ingin mimpi, tapi tidak pernah ketemu mimpi. Tapi ternyata dengan mimpi ini, kami diberikan kesempatan untuk bermimpi, untuk berbahagia. Dan akhirnya karena bahagianya, kemudian dari kantong pribadinya ia ambil uang sebanyak 2.500 dinar. Dari mana? Uang pribadinya, karena saya merasa sayang kepada Anda, menyampaikan, membawa kabar gembira bahwa Anda telah menolong kami, dan kami sudah tercatat oleh Rasulullah sebagai orang yang termasuk membaca dan memperhatikan sholawat-sholawat kegiatan pada malam dan siang hari. Akhirnya yang pertama dikasih 500, yang kedua 2.500. Bayangkan, 500 dengan 2.500 jadi 3.000. Kalau 2.500 dikali 19.600 uang sekarang, berarti orang itu memiliki uang 49 juta. Bayangkan. Kalau ada tadi jumlahnya 2.500 ditambah lagi karena saking bahagia 500 jadi 300. 300 dikali 19.600 jadi 58 juta. Itulah sebabnya orang yang selalu membacakan sholawat dengan niat dan tulus ikhlas, seolah-olah zaman sekarang dikasih uang rezeki dari Allah dengan berbagai cara, dengan berbagai pengharapan dan bacaan-bacaan yang tulus dan ikhlas, sejumlah uang diperkirakan ada 58 juta rupiah. Demikianlah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan ini mudah-mudahan termotivasi kepada saudara-saudara kita yang belum, yang sedang, yang sudah. Mari kita tingkatkan, mari kita perbanyak, selalu katakan sholawat-sholawat. Dan sholawat tidak boleh terbatas, banyak sholawat termasuk berbagai versi. Sholawat yang pendek, sholawat yang sedang, sholawat yang panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.